Selamat pagi dan shalom jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini oleh karena Tuhan berkenan mengaruniakan kita kehidupan. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita bersekutu di dalam doa dan dalam membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan di edisi Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dan perlindungan Tuhan bagi kami di dalam melewati malam yang telah berlalu. Kami boleh beristirahat dan kini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpinan Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menyertai kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Lembaga Alkitab memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah
Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu benar karena iman. Dibilang malolo belanda kapatongana. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang disebut orang benar? Pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktikkan ritual dan ajaran agama serta tampak dalam peri hidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar. Namun hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Jemaat kekasih Tuhan, isi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-33 memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan bahwa orang benar dijaminkan dengan mentaati hukum Taurat. Nah, Paulus meluruskan pandangan itu dan dengan tegas Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23 bagian A dari pembacaan kita. Jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar, dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma, dan hal itu telah nyata melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Ayat 23b. Jadi, hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Yesus Kristus secara benar pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah pembenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena merespons dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam
Kristus Yesus. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan tetap hidup berpengharapan, hidup beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia yang berkenan mengampuni dosa kita. Dia pula yang memberi kehidupan baru bagi kita, untuk kita boleh datang kepadanya dalam hidup beriman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk tetap hidup beriman dalam merespons atas anugerah kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Efrata Bontang. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Rapi MTH bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan rumah pastori, panitia perayaan Hari Raya Gerejawi, dan segenap sidang jemaat-Mu. Kami berharap kiranya Tuhan yang akan senantiasa mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan yang prima daripada-Mu ya Bapa, agar kami semua boleh melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami, dan kiranya kami boleh melakukannya dengan penuh keberkatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja baik di Bontang maupun di luar Bontang, dimanapun anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu melakukan tugas dan pekerjaannya. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menopang, menguatkan, dan memberkati kami sekalian. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pendidikan anak-anak Tuhan, baik dari TK hingga ke perguruan tinggi, di manapun anak-anak-Mu menuntut ilmu. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, semangat bagi setiap anak-anak-Mu di dalam meraih cita-cita mereka. Bahkan lewat pertumbuhan mereka, Tuhan pun kiranya semua anak-anak kami, kasih Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi serta memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sementara mencari lowongan pekerjaan. Berikan semangat bagi setiap anak-anak-Mu. Kiranya lewat usaha dan perjuangan mereka, Tuhan pula akan menunjukkan pekerjaan yang Tuhan perkenankan kepada mereka.
Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya lewat jamahan Tuhan akan senantiasa hadir memberikan pemulihan, kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati segala obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Kiranya boleh mendatangkan berkat kekuatan dan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usianya, baik hari ini, minggu ini, bulan ini. Biarlah Tuhan dengan pertambahan usia mereka akan senantiasa datang kepada Tuhan, menyatakan ungkapan syukurnya lewat kehidupan mereka setiap hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang bersukacita karena merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah dengan sukacita yang mereka alami, nama Tuhan tetap dipuji dan muliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa mengurniakan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya virus corona ini yang masih melanda dunia boleh hilang dari tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu di dunia ini. Kiranya kami boleh hidup dengan sehat untuk beraktivitas, melanjutkan segala tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Di dalam kami beraktivitas, Tuhan kiranya tetap menyertai dan melindungi kami dimanapun kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang membawa kehidupan kami kepadamu. Kami datang bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel. Amin.